Halo, perkenalkan, saya Rita Octavia Kamendubur, asal instansi dari RSUP Jayapura, peserta laksar golongan 2, angkatan 8 di BBPK Makassar. Pada video ini, saya akan merangkum materi dari agenda 1, sikap dan perilaku bela negara, modul 1 dengan judul Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANRE. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kami sebagai CPNS mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari 1. Pancasila, 2. UUD NRI tahun 1945, 3. NKRI, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya untuk menciptakan bangsa yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sejarah pergerakan kebangsaan. Perjuangan bangsa Indonesia lahir dari kesadaran kolektif, bukan keseragaman. Tonggak penting yang pertama, Budi Utomo pada tahun 1908, awal kebangkitan nasional. Kedua, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, satu tanah air, bangsa dan bahasa. Ketiga, Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan. Sejarah menunjukkan semangat persatuan, pengorbanan, dan kebesaran jiwa para pendiri bangsa. Ada 4 konsensus dasar bangsa. Yang pertama, Pancasila. Ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dasar konstitusional negara dan jaminan negara hukum. Ketiga, NKRI, merupakan bentuk negara yang final dan tidak dapat ditawar. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Simbol negara sebagai identitas dan pemersatu bangsa, yaitu pertama, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Simbol-simbol ini mencerminkan kedaulatan, kehormatan, dan jati diri bangsa Indonesia. Refleksi implementasi wawasan kebangsaan, contohnya 1. Memberikan pelayanan publik secara adil, profesional, dan tidak diskriminatif. 2. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan latar belakang masyarakat. 3. Bijak dalam menggunakan media sosial sebagai aparatur negara. Materi kedua yaitu nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi cinta tanah air untuk menjaga eksistensi bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 4. Rela berkorban, 5. Kemampuan awal bela negara. Sejarah bela negara ditunjukkan saat agresi militer Belanda kedua, yaitu pada tahun 1948, dan diperjuangkan melalui pertama hard power atau perang gerilya, yang ketiga soft power yaitu pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Kemudian membuktikan bahwa bela negara tidak selalu dengan senjata, tapi juga lewat ketahanan pemerintah dan kesatuan rakyat. Relevansi bagi ASN yang pertama, ASN adalah penggerak sistem pemerintahan dan contoh bagi masyarakat. Wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi kompetensi dasar ASN agar pertama, profesional, 2. Berintegritas, 3. Loyal pada negara, 4. Mampu menghadapi ancaman dan tantangan bangsa. Refleksi implementasi melalui
bela negara. Contohnya, 1. Menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. 3. Menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Materi ketiga yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANRI. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANSKRI adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sistem ini menempatkan ASN sebagai unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat persatuan bangsa. Makna kesatuan dan penyelenggaraan negara. Kesatuan Indonesia terbentuk dari yang pertama, kesatuan psikologis, yaitu Sumpah Pemuda 1938. Yang kedua, kesatuan politis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945. 3. Kesatuan geografis, yaitu Deklarasi Juanda 1957 dan Wawasan Nusantara. Kesatuan ini membentuk identitas bangsa Indonesia yang utuh, meskipun beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. 3. Kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Wawasan Nusantara. 5. Persatuan dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional SANRI. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma dasar yaitu persatuan bangsa, cita-cita nasional, kedaulatan rakyat, dan Pancasila sebagai dasar negara. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kerangka penyelenggaraan pemerintah dan administrasi negara. Peran ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik profesional, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada pula tugas ASN yaitu pertama, melaksanakan kebijakan publik, kedua, memberikan pelayanan publik berkualitas, 3. Menjaga perubahan NPR. Makna bagi ASN: menjaga persatuan dan kesatuan, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi perekat bangsa, dan profesional serta berintegritas. Refleksi implementasi, contohnya 1. Menerapkan standar pelayanan dan SOP yang jelas. 2. Melakukan pelayanan yang efektif dan berkeadilan. Demikian rangkuman materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.